Ada satu hal yang tak pernah bisa kita tebak dalam hidup ini, kapan terakhir kali kita bisa memeluk orang yang kita cintai. Di sebuah desa kecil yang tenang, terletak di lereng gunung di Jawa Tengah, tinggal seorang ibu bernama Bu Lastri. Setiap lebaran, ia menanti dengan setia di depan rumah, menyapu halaman, menyiapkan rendang, dan menyisakan tempat tidur untuk anak sematawayangnya, Arif. Arif adalah anak perantauan. Sejak tamat kuliah, ia merantau ke Jakarta untuk bekerja. Jarang pulang, tapi tiap lebaran, selalu menyempatkan waktu untuk kembali ke kampung. Bu Lastri selalu menyambutnya dengan pelukan hangat dan air mata haru. Tapi tahun ini berbeda. Arif pulang, seperti biasa, namun ada yang janggal. Tak ada suara motor datang. Tak ada salam dari pintu depan. Tapi Arif tiba-tiba sudah duduk di ruang tamu, tersenyum. "Bu, maaf baru bisa pulang sekarang, dan disinilah semuanya bermula." Kisah tentang cinta yang tak mengenal batas dunia. Tentang seorang ibu yang tak tahu bahwa anak yang ia peluk sudah meninggal dunia setahun yang lalu. Selamat datang di cerita Pulang Tapi Sudah Mati. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan oleh logika, ketika seseorang yang kita cintai datang kembali, meski alam semesta berkata, seharusnya itu tak mungkin. Lebaran tahun ini, suasana kampung kembali ramai. Anak-anak pulang membawa koper, mobil-mobil kota parkir berderet di jalan sempit. Tawa, pelukan, suara ketupat dan rendang, semua bercampur menjadi hangatnya momen pulang. Bu Lastri berdiri di depan rumah sederhananya, mengenakan daster biru yang sudah mulai pudar. Tangannya gemetar menggenggam sapu lidi, matanya terus menatap ke jalan utama desa. "Hari ini Arif pasti pulang," bisiknya. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah seminggu ia membersihkan rumah. Meja makan sudah ditata, kamar Arif sudah disemprot minyak kayu putih. Satu bungkus rendang istimewa dimasak semalam, hanya untuk anak lelakinya itu. Ia bahkan membuat sambal favorit Arif, sambal ijo dengan perasan jeruk limau. Namun berbeda dengan biasanya, tak terdengar deru motor metik merah yang biasa dikendarai Arif. Tak ada suara salam dari luar pagar. Dan tanpa sadar, ketika Bu Lastri membuka pintu ruang tamu, Arif sudah di sana. Duduk di sudut kursi rotan, tersenyum kecil. "Bu, maaf baru bisa pulang sekarang." Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Tapi senyum itu masih sama. Senyum yang selalu Bu Lastri rindukan selama ini. Air mata Bu Lastri mengalir. Ia langsung memeluknya, erat. Hangat? Tidak. Tapi siapa yang peduli? "Iya, nak, ibu udah masakin sambal ijo kesukaanmu, ayo makan ya, kamu pasti lapar." Tapi Arif hanya menggeleng pelan. "Nanti aja, Bu, aku masih capek. Mau istirahat dulu." Dan sejak hari itu, Arif tinggal di rumah. Tapi tak pernah keluar. Tak pernah tidur. Tak pernah menyentuh makanan. Tapi Bu Lastri tak menyadari apapun. Karena cinta seorang ibu, kadang membuatnya buta akan kenyataan yang pahit. Cinta seorang ibu bisa menutup mata, tapi tidak telinga orang lain. Hari kedua Lebaran, suasana desa masih ramai. Anak-anak kecil berlarian mengenakan baju baru, suara takbiran masih terdengar dari musala kecil di ujung gang. Bau opor, ketupat, dan ayam goreng masih membekas di udara. Bu Lastri keluar rumah, membawa piring berisi rendang dan ketupat untuk tetangganya,
Bu Sari. Di tangannya juga ada satu bungkusan plastik kecil berisi kue nastar, kesukaan Arif. Bu Sari, maaf ya, kemarin belum sempat silaturahmi. Ini oleh-oleh dari Arif. Bu Sari tersenyum, lalu mengerutkan alis. Arif? Maksudnya Arif pulang, Bu? Iya, udah 2 hari di rumah. Kasihan, mukanya pucat, capek katanya perjalanan dari Jakarta macet banget. Bu Sari hanya menatap heran. Tapi kemarin saya ke rumah ibu, pintu tertutup semua. Saya panggil, nggak ada jawaban. Saya kira ibu ke rumah saudara. Bu Lastri tertawa kecil. Wah, mungkin pas Arif lagi tidur, ya. Dia memang banyak diam. Tapi alhamdulillah bisa pulang tahun ini. Tapi tak hanya Bu Sari yang bingung. Tetangga lain juga mengaku tak pernah melihat Arif. Tak ada motor yang masuk. Tak ada anak muda yang keluar rumah. Tak ada suara obrolan khas ibu dan anak. Hanya keheningan, seperti rumah itu kosong. Keesokan harinya, Pak RW datang ke rumah. Bertanya sopan. Bu, maaf, saya dengar Arif pulang, ya? Kok anak-anak sini pada bilang gak pernah lihat dia lewat? Bu Lastri menjawab yakin. Iya, Pak. Dia di kamar, tidur dari tadi pagi. Pak RW menatap ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Hening. Tak ada suara. Tak ada bayangan di bawah celah pintu. Boleh saya sapa sebentar, Bu? Jangan dulu, Pak. Dia masih kecapean, kasihan. Pak RW akhirnya pulang, meski raut wajahnya menyimpan rasa curiga. Dan di kamar itu, Arif duduk menatap jendela. Matanya kosong. Tubuhnya diam, seperti tak bernyawa. Tapi Bu Lastri masih percaya bahwa anaknya hidup. Karena bagi seorang ibu, kehadiran itu tak harus terlihat. Cukup terasa di hati. Tubuh bisa hidup, tapi jiwa yang kosong akan selalu terasa beku. Malam hari, kampung mulai sepi. Lampu-lampu di teras rumah tetangga satu persatu dipadamkan. Hanya rumah Bu Lastri yang masih terang, dengan televisi menyala tanpa suara. Hanya untuk menemani anaknya, Arif, yang duduk diam menatap layar. Bu Lastri mengintip dari dapur. Arif masih di sana. Tak bergerak. Sejak sore, belum makan. Belum minum. Bahkan tak berganti baju. Arif, kamu gak ngantuk, nak? Udah malam lo. Arif hanya menoleh pelan, matanya seperti sayu. Enggak, Bu. Aku belum capek. Nada suaranya datar, tapi lembut. Masih sama, seperti dulu. Bu Lastri berjalan mendekat, menyentuh bahunya, dan saat itulah tubuhnya terdiam. Dingin. Seperti es. Seperti menyentuh batu nisan saat hujan bulan Juli. Tak ada kehangatan seorang manusia. Tak ada detak jantung. Tapi Bu Lastri hanya menarik napas dan tersenyum getir. Yah, mungkin kamu masuk angin, ya, nak. Ia menyelimuti Arif dengan kain batik lusuh dan kembali ke kamarnya sendiri. Tengah malam, Bu Lastri terbangun. Ada suara langkah kaki dari ruang tamu. Ia bangkit perlahan, membuka pintu, dan melihat Arif masih duduk di tempat yang sama. Matanya menatap jendela. Tak berkedip. Jam dinding menunjukkan pukul 2.14. Sudah 3 malam. Arif belum pernah tidur. Tak pernah terlihat lelah.
Tak pernah masuk kamar. Hanya diam. Pagi harinya, saat Bulastri mencuci baju Arif, ia mendapati kaos putih itu kaku dan berbau aneh. Seperti debu jalanan yang menempel terlalu lama. Seperti kain yang pernah dikubur. Tangannya gemetar saat menyiramkan air sabun. Dan saat kaos itu tersiram, Bulastri melihat noda kecil berwarna kecoklatan di bagian dada. Bukan noda sambal. Bukan noda kopi. Tapi seperti darah lama yang sudah mengering. Ia memeluk baju itu erat. Air matanya menetes, entah karena sedih atau takut. Tapi ia tak bertanya apa-apa. Ia hanya menatap ke arah jendela kamar Arif, yang masih tertutup rapat, tapi bayangan itu masih ada. Duduk. Membeku. Diam. Seolah waktu tak berlaku untuknya. Kadang, yang tidak kita dengar, justru lebih menyakitkan dari apapun. Lebaran di desa selalu punya suara yang khas. Deru motor datang dan pergi, anak-anak kecil memanggil bapaknya yang baru turun dari mobil. Ibu-ibu bersorak melihat anaknya pulang dari jauh. Tapi tahun ini, rumah Bulastri sunyi. Hanya suara angin yang menggoyang dedaunan dan ketukan jam dinding tua. Biasanya, Arif pulang naik motor metik merah kesayangannya. Suaranya nyaring, khas, terdengar dari ujung jalan. Tiap kali mendengar suara motor yang mendekat, Bulastri akan berlari keluar rumah, berdiri di depan pagar dengan hati berdebar. Namun tahun ini, tidak ada suara itu. Tidak ada suara motor. Tidak ada derap kaki yang tergesa masuk rumah. Tidak ada suara helm jatuh di meja tamu. Tapi Arif tetap muncul, entah dari mana. Bulastri mulai bertanya dalam hati. Kenapa aku nggak dengar motornya? Kenapa dia nggak bawa tas? Arif juga tidak membawa oleh-oleh seperti biasanya. Dulu ia selalu pulang dengan 2 kantong besar, satu berisi baju baru untuk ibunya, satu lagi kue khas dari kota. Tahun ini, hanya tubuhnya, dan senyum yang terasa hampa. Sore itu, Bulastri duduk di teras, menatap jalanan yang sepi. Angin bertiup, membawa suara obrolan tetangga. Kata Pak RT, korban kecelakaan di jalan tol tahun lalu itu banyak yang gak dikenali. Loh. Iya, katanya mayatnya rusak semua. Ada yang gak bisa diidentifikasi, gak ada KTP juga. Bulastri tiba-tiba mematung. Suara itu seperti menusuk dadanya. Ia ingat sesuatu, sebuah berita setahun lalu, tapi pikirannya menolak menggali lebih dalam. Saat ia masuk rumah, Arif sedang duduk di lantai, memandangi foto keluarga yang sudah mulai usang. Bu, dulu waktu kecil aku sering jatuh sepeda, ya? Bulastri mengangguk, menahan air mata yang tiba-tiba muncul. Iya, Nak. Tapi kamu selalu bangkit. Kamu gak pernah mau nyerah. Arif tersenyum. Tapi kali ini, aku gak bisa bangkit, Bu. Kalimat itu terlepas begitu saja. Seolah-olah tak ada maknanya. Tapi dada Bulastri sesak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis diam-diam di dapur. Sambil memandangi panci kosong yang biasanya penuh makanan kesukaan Arif. Dan dalam hatinya yang terdalam, ia mulai bertanya. Apa benar? Arif benar-benar pulang? Kadang, bukan hanya hati yang retak, tapi juga kenangan. Pagi itu, hujan turun tipis. Rintiknya halus, seperti bisikan pelan dari langit. Rumah Bulastri diselimuti udara dingin dan lembab. Jendela-jendela tertutup, dan angin mendesir pelan, membuat tirai melambai pelan-pelan, seolah menyambut sesuatu yang tak kasat mata. Di ruang tamu,
Foto keluarga yang dipajang di dinding mulai menguning. Di sana, terlihat Arif kecil duduk di pangkuan ayahnya yang sudah lama meninggal. Bu Lastri berdiri di samping, tersenyum bangga. Sudah lama foto itu tak tersentuh. Tapi pagi itu, saat Bu Lastri lewat, terdengar suara kecil, krek, foto itu jatuh. Bingkainya retak. Kacanya pecah halus, dan tepat mengenai wajah Arif di foto itu, menyilang dari dahi ke dagu. Bu Lastri menjerit kecil, buru-buru mengambilnya. Tapi saat ia memegang foto itu, ada getaran halus dalam hatinya. Seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi tak terucapkan. Ia membersihkan bingkai itu dengan kain. Tapi semakin digosok, gambar Arif justru semakin kabur. Wajah anaknya seperti memudar. Seperti hilang. Seperti dilupakan oleh dunia. Sore harinya, Arif duduk di ruang tamu, masih dengan pakaian yang sama sejak ia pulang. Bu, dulu, aku pernah bilang gak mau difoto waktu lulus kuliah, ya? Bu Lastri mengangguk pelan. Iya, kamu bilang kamu gak suka gaya senyummu sendiri. Arif tertawa kecil. Sekarang aku ngerti kenapa. Kenapa, nak? Karena aku gak mau dikenang. Aku takut gak bisa balik. Ucapan itu membuat napas Bu Lastri tercekat. Ia menatap mata Arif, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kosong. Seperti sedang berbicara pada bayangan. Malamnya, Bu Lastri menyendiri di kamar. Ia membuka laci, mencari-cari foto Arif yang lain. Tapi satu persatu, foto-foto itu mulai kabur. Ada yang sobek sendiri. Ada yang terkena noda hitam entah dari mana. Bahkan satu foto Arif saat masih kecil, hilang dari album. Seolah-olah, dunia perlahan sedang menghapus jejaknya. Dan di ruang tamu, Arif duduk di kursi, menatap langit-langit, dengan mata yang perlahan mulai tak bersinar. Hari itu, Bu Lastri membersihkan gudang. Tangannya sibuk mengangkat tumpukan kardus, menepis debu-debu yang menempel di rak kayu. Sejak Arif pulang, ia merasa rumah ini terlalu sempit, terlalu sunyi, meski ada yang menemaninya setiap hari. Di antara tumpukan majalah lama, ada satu bundel kertas kusut terikat tali rafia. Surat kabar usang, sebagian warnanya sudah pudar, baunya lembab dan menyengat. Iseng, Bu Lastri membukanya, membalik lembar demi lembar, sekadar mengisi waktu. Sampai tangannya berhenti di satu halaman. Berita lama dari setahun yang lalu. Di situ tertulis, kecelakaan beruntun saat arus mudik, 5 tewas, 1 tak dikenali, salah satu korban ditemukan dalam kondisi tubuh rusak parah dan tak membawa identitas. Diperkirakan berusia antara 25-30 tahun. Belum ditemukan keluarga yang mengklaim jenazah. Dimakamkan secara massal di pemakaman umum desa terdekat. Bu Lastri mematung. Tangannya gemetar. Jantungnya berdetak tak beraturan. Arif, tahun lalu tidak pulang. Ia memang sempat bilang ingin mudik. Tapi kemudian, tak ada kabar. Bu Lastri terus menunggu. Seminggu. Sebulan. Ia meyakini Arif sedang sibuk hingga 3 bulan lalu. Arif muncul kembali di ruang tamu, tanpa suara motor, tanpa kabar, hanya tersenyum dan berkata, "Bu, aku pulang." Kini semuanya seperti mulai masuk akal. Arif tak makan, tak tidur, tak tersentuh, tak pernah terlihat oleh siapapun. Bu Lastri mengambil koran itu, memelototi setiap kata di bagian berita.
Dan di sudut kiri, ada foto samar yang diambil dari kejauhan. Gambar tubuh seseorang, dibungkus kain putih. Bagian wajahnya buram. Tapi di pergelangan tangannya, terlihat jelas jam tangan hitam dengan tali sobek, jam yang dulu Arif pakai setiap hari. Bu Lastri jatuh terduduk. Nafasnya berat. Koran itu terlepas dari genggaman. Lalu terdengar suara pelan dari belakang. "Bu, jangan baca itu." Ia menoleh perlahan. Arif berdiri di ambang pintu gudang, tubuhnya basah kuyup meski tidak hujan. Bajunya mulai robek. Dan matanya kosong. "Maafin aku, Bu, aku nggak bisa nyampe tahun lalu. Tapi aku nggak mau ibu sendirian. Makanya, aku pulang." Air mata Bu Lastri tumpah. Ia memeluk tubuh itu. Dingin, berbau tanah, tapi masih anaknya. Masih Arif. Dan saat pelukannya menguat, Arif membalas pelukan itu. Meski hanya sebentar. Ada yang mati, tapi belum benar-benar pergi. Karena namanya belum dipanggil. Dan doanya belum sampai. Pagi itu, Bu Lastri duduk diam di teras rumah. Di pangkuannya, masih tergenggam erat surat kabar kusam yang semalam ia temukan. Matanya sembab, bibirnya bergetar, tapi pikirannya masih menolak satu hal, bahwa anak yang ia lihat, ia sentuh, ia peluk, bukanlah manusia hidup. Lalu datang seseorang. Pak Ustadz Salim, tokoh kampung yang dikenal bijak dan tenang, berdiri di depan pagar rumahnya. "Bu Lastri, maaf mengganggu, saya dengar kabar dari Pak RW. Boleh saya bicara sebentar?" Bu Lastri mengangguk pelan, lalu mempersilakannya masuk. Ustadz Salim duduk di tikar, membuka lipatan kecil di tangannya, sebuah salinan dokumen pemakaman umum yang tak jauh dari kota. Di sana, tercatat satu nama tak dikenal. Hanya keterangan, pria. Diperkirakan usia 27-30. Tanpa identitas. Dikebumikan tanggal 1 Syawal tahun lalu. Kami sudah lama curiga. Tapi tak ada yang bisa memastikan. Baru sekarang kami berani bicara, Bu. Sebab, kami rasa, Ibu perlu tahu. Maksudnya? 1 dari 5 korban kecelakaan tahun lalu, dimakamkan tanpa nama. Dan banyak tanda yang mengarah ke Arif. Tubuh Bu Lastri lunglai. Ia seperti mengambang. Tapi hatinya tahu. Sejak awal, ia tahu. Ia hanya tak siap menerima. Siangnya, Bu Lastri diantar ke makam itu. Letaknya di pinggir jalan raya, di dekat tikungan tajam tempat banyak kecelakaan sering terjadi. Di antara makam-makam yang berjajar rapi, ada satu gundukan tanah tak bertanda. Tak ada batu nisan. Tak ada nama. Hanya sebatang kayu usang tertancap di ujungnya. Bu Lastri berjalan pelan. Tangannya bergetar. Langkahnya berat. Lalu ia jongkok, menyentuh tanah itu. Dingin. Tapi tenang. Seperti sedang menyentuh dada anaknya saat masih bayi. "Arif, ini kamu, ya?" Suara itu lirih. "Maaf, Bu baru datang sekarang. Maaf Bu belum kirim doa apa-apa. Maaf, karena Bu terlalu percaya kamu akan selalu pulang." Air matanya tumpah di atas tanah yang diam. Angin sore bertiup pelan. Daun-daun kering jatuh satu persatu. Dan dari kejauhan, seolah ada sosok berdiri di balik pohon. Tubuhnya kurus, mengenakan kaos putih sobek, dan jam hitam di tangan kirinya.
Ia hanya menatap, lalu perlahan-lahan berjalan mundur, hingga lenyap dalam bayangan senja. Hari itu, untuk pertama kalinya Bu Lastri benar-benar menangis. Bukan karena sedih Arif sudah mati, tapi karena selama ini, ia membiarkan anaknya pulang dalam keadaan tak utuh. Tanpa nama, tanpa doa, tanpa penerimaan. Ada saat di mana seseorang harus pergi, tapi tidak semua yang pergi diizinkan untuk pulang. Malam itu, langit begitu sunyi. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Rumah Bu Lastri tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu ruang tamu sudah dimatikan, tapi jendela dibiarkan terbuka, seolah menunggu seseorang kembali dari perjalanan yang jauh, sangat jauh. Bu Lastri duduk sendiri di kamar, menggenggam tasbih di tangan. Setelah kunjungannya ke makam siang tadi, ia belum makan, belum tidur, hanya diam. Matanya memandangi foto-foto Arif yang kini semakin buram. Dan di hatinya, satu pertanyaan tak kunjung bisa dijawab. Kalau Arif sudah mati, lalu siapa yang Bu peluk selama ini? Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan dari ruang tamu. Pelan. Berat. Seperti seseorang yang berjalan di atas genangan air. Lalu, terdengar suara pintu kamar yang terbuka sendiri. Arif berdiri di sana. Wajahnya pucat, pakaian yang sama, tapi kini lebih basah, lebih kotor. Matanya merah, tapi tidak menyeramkan. Lelah. Bu? Suara itu lembut, tapi berat. Aku nggak pernah pulang. Yang pulang, cuma niatku. Cuma rinduku ke rumah ini. Ke ibu. Bu Lastri menatapnya dengan mata penuh air. Tapi kamu di sini, nak, kamu temani ibu tiap hari. Arif menggeleng pelan. Yang ibu lihat, bukan aku. Tapi cinta ibu yang menolak kehilangan. Itulah yang ibu peluk. Yang ibu masakan. Yang ibu tunggu di depan pagar. Aku udah nggak ada, Bu. Aku nggak sempat pamit. Aku mati di jalan. Sendirian. Dingin. Tanpa nama. Tanpa siapa-siapa. Tapi hatiku masih pulang ke rumah ini. Ke ibu. Bu Lastri menjerit kecil, lalu menangis kencang. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Kenapa kamu biarin ibu hidup dalam kebohongan ini? Arif menunduk. Karena kalau aku pergi, ibu sendiri. Dan aku belum siap ninggalin ibu. Tapi sekarang, ibu udah tahu kebenarannya. Ibu udah kirim doa. Ibu udah nemuin makamku. Dan itu cukup. Sekarang, aku harus pulang. Ke tempat yang seharusnya. Bu Lastri bangkit, mendekat, dan memeluknya erat. Tubuh itu semakin ringan, semakin dingin, semakin samar. Ibu ikhlas, nak. Tapi kalau kamu bisa dengar, pulanglah tiap lebaran, ya. Walau cuma sebentar. Ibu janji, doanya akan selalu sampai. Arif mengangguk pelan, lalu tersenyum, dan tubuhnya mulai memudar perlahan. Seperti kabut tipis yang diterpa cahaya fajar. Dan malam itu, Bu Lastri sendirian lagi. Tapi hatinya tidak kosong. Karena ia tahu, Arif tidak pernah benar-benar pergi. Takbir itu selalu menggetarkan. Tapi malam itu, yang bergetar bukan hanya hati, melainkan juga alam. Langit malam mulai bersinar redup.
Suara takbir berkumandang dari musala kecil di ujung desa. Sayup-sayup terdengar gema haru yang menggetarkan dada. Malam ini, malam takbir. Malam yang dulu selalu jadi malam favorit Bu Lastri, karena Arif selalu pulang di malam ini, sambil membawa senyum dan pelukan yang paling tulus. Tapi malam ini, sunyi. Bu Lastri duduk di ruang tamu, mengenakan mukena putih. Sajadah di depannya masih terbentang. Hatinya sudah ikhlas. Tapi matanya masih memandang pintu rumah, berharap, mungkin untuk terakhir kalinya, Arif akan benar-benar pulang. Dan saat azan Isya berkumandang, pintu itu terbuka sendiri. Tak ada angin. Tak ada suara. Tapi Arif berdiri di sana. Tidak seperti sebelumnya. Tubuhnya kini bersih. Pakaiannya rapi seperti baju lebaran lama yang dulu pernah ia pakai. Wajahnya tidak pucat. Tidak kosong. Tapi tenang. Damai. Seperti seseorang yang datang, hanya untuk pamit. Bu Lastri berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar. Arif. Bu. Tak ada kata lain. Keduanya langsung saling mendekap. Pelukan itu bukan pelukan biasa. Itu adalah peluk yang mengandung ribuan kata yang tak sempat diucap. Ratusan momen yang tak sempat dibagi. Dan satu kata terakhir, selamat tinggal. Bu, makasih udah selalu nyimpen tempat buat aku pulang. Maaf aku telat. Maaf baru bisa pamit sekarang. Aku sayang ibu, selalu. Bu Lastri menggenggam tangannya erat. Ibu juga sayang kamu, nak. Maafin ibu kalau belum jadi ibu yang sempurna. Kamu udah lebih dari cukup, Bu. Dan sekarang, aku tenang. Perlahan, pelukan itu mengendur. Arif mundur selangkah, 2 langkah. Senyumnya masih mengembang. Dan sebelum tubuhnya benar-benar lenyap, ia berkata, kalau ibu rindu, cukup kirim doa. Aku pasti datang, walau ibu nggak lihat. Dan seperti itu, ia pergi. Tanpa jejak. Tanpa suara. Hanya ada bau wangi samar yang tertinggal di udara. Bu Lastri menangis di sajadahnya. Tapi kali ini bukan tangis kehilangan, tapi tangis penuh rasa syukur, karena akhirnya, ia bisa mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Malam itu, takbir masih menggema. Tapi tidak terdengar sekeras isak haru dari seorang ibu, yang baru saja melepas anaknya, untuk terakhir kalinya. Tidak semua kepergian berarti hilang. Karena cinta, adalah satu-satunya hal yang tak bisa mati. Sudah seminggu berlalu sejak malam takbir itu. Rumah Bu Lastri kembali sepi, tapi kali ini, bukan sepi yang kosong, melainkan sepi yang tenang. Dapurnya tetap hangat, kamar Arif tetap rapi, dan di dinding rumah, foto-foto Arif yang sempat memudar perlahan kembali jelas. Seperti ada yang mengembalikan kenangan itu ke tempatnya semula. Setiap pagi, Bu Lastri menyeduh teh seperti biasa. 1 cangkir. Tapi kadang, ia meletakkan 2. 1 untuk dirinya, 1 untuk Arif. Nak, hari ini ibu masak sambal ijo lagi. Kamu pasti suka. Tak ada jawaban. Tapi senyap itu tidak lagi menakutkan. Kadang, malam-malam tertentu, Bu Lastri merasa angin lewat lebih lembut. Tirai jendela bergoyang sedikit, dan aroma khas minyak rambut Arif tercium samar. Saat itu terjadi, Bu Lastri hanya tersenyum, menggenggam tasbih, dan berbisik, "Ibu tahu, kamu masih di sini." Tapi ibu nggak takut lagi.
Karena ibu tahu, kamu tenang sekarang. Ia rajin ke makam itu kini. Tak lagi membawa air mata, tapi doa. Tak membawa penyangkalan, tapi penerimaan. Ia tanam bunga melati di atas tanah makam tak bernama itu, lalu ia buatkan batu nisan kayu sederhana, bertuliskan, untuk Arif, yang pulangnya lewat rindu. Tetangga-tetangga mulai paham. Tak lagi melihat Bu Lastri bicara sendiri. Tak lagi menganggapnya kehilangan akal. Karena kini mereka tahu, yang lebih gila dari kesedihan, adalah cinta yang menolak mati. Dan malam-malam tertentu, ada yang bersaksi, rumah Bu Lastri tak pernah sepenuhnya gelap. Selalu ada cahaya redup dari ruang tamu. Kadang, ada suara kursi kayu yang berderit pelan. Dan sesekali, terdengar bisikan kecil dari dalam kamar. "Bu, aku pulang." Selalu pelan, selalu hangat. Selalu cukup untuk membuat Bu Lastri tidur nyenyak malam itu. Karena kini, ia tahu, Arif memang sudah mati. Tapi cinta seorang anak tak pernah benar-benar pergi. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.